Aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya dengan hormat, tidak meremehkan mereka. Di hadapan roh purba yang tersisa dan avatar mereka, sudah sepatutnya Xiao Yan membantu mereka. Namun, saat ini ia sedang hamil, dan ia tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Xiao Yan juga teringat kata-kata anak pohon, yang mengatakan bahwa kelahiran anak itu ke dalam klan Lin akan sangat sulit. Kehancuran Changmang telah menyebabkan ras roh purba layu. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh satu dunia atau individu yang kuat. Itu adalah halangan dari kekuatan yang lebih tinggi. Makhluk-makhluk di alam dewa kekacauan tidak mengizinkan ras roh purba untuk ada. Apa yang telah dilakukan ras roh purba hingga memicu kemarahan yang begitu luas, sampai-sampai memusnahkan seluruh dunia Changmang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bertanya. Mungkin bahkan Yusi sebelumnya pun tidak tahu. Dia perlu meninggalkan alam dewa 9 langit terlebih dahulu. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Ye Beijing. Aku perlu mengasingkan diri di alam kuno iblis abadi. Apakah itu pantas? Xiao Yan menatap Ye Beijing, yang langsung tersenyum mendengar ini. Apakah kau bersedia kembali ke rumahku? Ye Beijing, yang tampaknya menatap Yusi, mengalihkan pandangannya padanya. Jika dia benar-benar tidak ingin pergi, dia tidak akan memaksanya. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Apakah kau ingin pergi bersamaku? Ini adalah ajakan terakhir Xiao Yan. Yusi terdiam, tatapannya mengeras. Dia berdiri, mengangguk tegas, dan mereka bertiga tidak lagi ragu-ragu. Ye Beijing memimpin Xiao Yan dan Yusi menjauh dari alam ilahi 9 langit, menuju alam kuno iblis abadi. Xiao Yan tidak segera kembali ke Sensi karena beberapa alasan. Pertama, dia ingin menguji apakah membawa Yusi pergi akan membawa bencana atau hambatan dari Sutra Kepunahan Panjang. Di alam lembah iblis abadi, setidaknya Ye Beijing ada di sana, memberikan perlindungan tambahan. Kedua, ada pertimbangan mengenai kekuatannya sendiri. Klon roh purba itu tidak hanya tidak ditemukan, tetapi benar-benar hilang. Xiao Yan sangat yakin karena koneksi tak terbantahkan yang dia rasakan saat berada di dekat klon tersebut. Tidak ada keraguan tentang itu, jadi yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah lebih menyempurnakan tubuh fisiknya, daripada tetap berada di tingkat bentuk asli kitab suci leluhur. Meskipun dia sendiri bukan roh purba, tetapi telah mewarisi garis keturunannya, mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan klon roh purba sangatlah sulit, dan bahkan jika dia bisa, itu bukanlah prestasi jangka pendek. Yang terpenting, dia ingin mengandalkan Ye Beijing untuk memahami situasi Sensi saat ini dengan lebih menyeluruh dan untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang Void Lord. Dia perlu merencanakan kepulangannya ke Sensi. Dia tidak bisa kembali dengan gegabah. Tanpa klon roh purba, seolah-olah Xiao Yan telah mematahkan lengan terkuatnya. Dia perlu membuat rencana yang paling komprehensif. Bahkan sampai melakukan perjalanan ke alam mistik surga barat untuk bernegosiasi dengan Raja Iblis Mosu dan melihat apakah kita dapat meminjam kekuatannya untuk membantu. 3 sosok dari alam kuno iblis abadi muncul di ruang yang terdistorsi. Apa yang akan dilakukan Raja Serigala selanjutnya? Ye Beijing tidak mengambil inisiatif apapun, tetapi menghormati pilihan Xiao Yan dan bertindak sesuai keinginannya. Senior Ye Beijing, apakah Anda memiliki anggota klan obsesif di Sensi? Tanya Xiao Yan dengan serius. Tatapannya tertuju pada wajah Ye Beijing. Ye Beijing ragu sejenak, lalu Xiao Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan berbohong kepada saya, senior, Anda bisa berbicara terus terang. Bahkan jika Anda berbohong, saya mengerti Anda tidak berbohong." Ye Beijing menggelengkan kepalanya. "Saya tidak percaya." Ye Beijing segera menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Tampaknya terlalu banyak hal tentang klan obsesif telah terungkap di alam ilahi 9 surga. Di alam ilahi 9 surga, hanya ada beberapa makhluk yang telah dirasuki oleh klan obsesif, bukan orang-orang mereka sendiri. Tidak ada anggota klan Mi di Sensi. Jika Anda membutuhkan informasi tentang situasi terkini di Sensi,
saya dapat membantu Anda mencari tahu. Ye Beijing takut Xiao Yan akan terus bertanya tentang klan obsesif. Dia yang pertama berbicara, mengatakan bahwa dia akan langsung menangani masalah tersebut. Jika Anda dapat menemukan beberapa informasi tentang penguasa Void, itu akan lebih baik, kata Xiao Yan sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya sebagai salam hormat. Penguasa Void adalah pembangkit tenaga yang sedang naik daun. Konon dia berhasil menembus ke tingkat ke-6 alam pendakian surgawi dalam 10.000 tahun, menggusur Su Qiantai dari tahtanya. Anda seharusnya juga tahu ini, kata Ye Beijing perlahan. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi tatapannya tetap tertuju pada wajah Ye Beijing. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut, senior? Anda tentu tahu ini sangat penting bagi saya. Melihat ekspresi kompleks Xiao Yan, Ye Beijing terdiam. Dia pasti menyembunyikan lebih dari sekadar kekuatannya. Tingkat ke-6. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia telah mengantisipasi kekuatan penguasa Void, dia mampu sepenuhnya menekan Void Pisician. Ini sama sekali tidak mudah. Aku mungkin perlu meminjam kekuatan alam kuno iblis abadi untuk membina Xiao Yan. Apapun yang kau katakan, aku tidak memiliki kemarahanmu yang benar. Entah dunia ini binasa atau tidak, aku tidak peduli. Ye Beijing mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tapi tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk kembali ke Aula Wansheng dan beristirahat sejenak. Ada seorang wanita hamil di sini, kau perlu mengurusnya dengan baik terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun Yuxi tidak memiliki hubungan dengannya, meskipun anak dalam kandungannya tidak memiliki hubungan darah langsung, anak ini dan Xiao Yan pasti memiliki banyak hubungan sebab akibat. Dalam arti yang lebih dalam, ini setara dengan anaknya, ini adalah anakmu. Apakah kau tidak ingin mengakui Ye? Beijing mengangkat alisnya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan batuk 2 kali. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak mengenal Yuxi, mereka hanya bertemu sekali. Ayo pergi dulu. Ayo, kita kembali ke Aula Wansheng dulu. Xiao Yan tahu niat Ye Beijing. Dia takut Ye Beijing akan menghilang di sini. Segera, Xiao Yan menggunakan jiwa Void-nya untuk dengan cepat pergi ke alam iblis Wansheng. Setelah mereka bertiga tiba dengan selamat di alam iblis abadi kuno, tingkat terendah alam Dewa 9 Langit sangat ramai. Energi pedang abu putih meraung, seolah-olah langit dan bumi telah terbelah menjadi 2. Hua Ken memegang pedang di tangannya, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah padam. Kalian tidak bisa mengambilnya, aku tidak bisa mengambilnya sebelumnya, dan aku juga tidak bisa mengambilnya sekarang. Jika aku tidak mau, kalian semua tidak bisa melakukannya. Tidak ada apapun di depan Hua Ken, tetapi dia berteriak ke udara seperti orang gila, membelah seluruh kekacauan gelap menjadi 708 bagian, sementara kekuatan tak terlihat datang dari segala arah. Energi pedang yang dilepaskan Hua Ken hancur seketika, dan seberkas cahaya jatuh dari langit, memancarkan daya hisap yang kuat yang menyebabkan pedang panjang di tangan Hua Ken bergetar. Matanya bersinar dengan tekad yang tak tertandingi. Hua Ken meraung, seolah-olah mengaduk langit dan bumi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dari dalam kristal giok putih alam tertinggi meraung seperti mantra. Jumlahnya tak terukur. Lebih jauh lagi, semua pedang dari alam ilahi 9 langit tampaknya menuruti perintahnya saat itu juga, semuanya terbang sendiri. Pedangku, kemana kau pergi? Akankah kau kembali? Siapa yang mengambil pedangku? Aku tidak tahu apakah pedangku akan pernah dikembalikan.